Jorge Luis Frelovillo atau yang biasa kita kenal dengan nama Jorginho. Dilihat dari namanya, pemain sepak bola ini berasal dari Ponorogo. Bukan ya, ini berasal dari Brasil. Dan Jorginho saat ini membela tim asal London yaitu Chelsea dan membela tim nasional Italia. Dan kenapa Jorginho bisa sampai ke Italia dan membela timnas Italia? Inilah kisahnya. Jorginho lahir pada tanggal 20 Desember 1991 dari emaknya yang bernama Maria Teresa. Dan Maria Teresa ini adalah mantan pesepak bola amatir perempuan di negara Brasil ya. Atau mungkin kalau di Indonesia ya dia mainnya antar kampung ya, atau Liga Tarkam. Dan ayahnya yang relatif tidak terkenal di negara bagian Santa Catarina, Brasil. Dan nama Jorginho ini adalah nama panggilan yang seperti kita tahu di Brasil itu memang familiar dengan nama-nama seperti itu. Contohnya seperti Robinho, Ronaldinho, Wartonyo, Susmonyo, dan Tarmonyo. Aduh, berat. Sebelum Jorginho lahir, ibunya Maria berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika dia melahirkan anak laki-laki, dia akan melakukan apa saja untuk memastikan bayinya menjadi pesepak bola profesional. Kata-kata itu keluar dari rasa sakit dan kepahitan yang dialami oleh Maria, yang dirinya sendiri karirnya tidak sampai ke ranah profesional, hanya berakhir di level amatir saja. Jorginho tumbuh bersama orang tuanya di pelabuhan Imbituba, sebuah kota pesisir di Brasil Selatan. Ayahnya yang relatif tidak terkenal, dikenal sangat ketat dalam segala hal. Pada usia 6 tahun, Jorginho kecil melihat orang tuanya memiliki masalah perkawinan atau sering bertengkar ya, seperti itulah, yang menyebabkan emak bapaknya itu bercerai. Dan pada usia 6 tahun juga, ayahnya Jorginho pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan Jorginho kecil dan ibunya untuk bertahan hidup sendiri, hampir tidak memiliki uang. Menyakitkan, setiap anak yang telah hidup melalui perpisahan orang tua akan mengetahui dengan baik rasa sakit emosional yang mendalam yang dapat ditimbulkan. Bagi Jorginho kecil, melihat perceraian emak bapaknya itu mempengaruhi psikologisnya. Harusnya di umur segitu bisa lebih bahagia dengan kedua orang tuanya, seperti halnya kebanyakan anak lainnya yang di umur segitu sedang asik-asiknya naik delman istimewa dan mereka duduk di muka. Setelah bercerai, ibu Jorginho menghubungi orang tuanya di Italia yang menyarankannya untuk pindah dari Brasil ke Italia bersama putranya. Pada usia 6 tahun atau tepatnya pada tahun 1997, Jorginho pindah ke Verona, Italia Utara bersama ibunya. Selama di Italia, ibu Jorginho mendapatkan pekerjaan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja sebagai tukang bersih-bersih dan pelayan di sebuah rumah makan. Yang jelas itu bukan warteg. Dan dari hasil kerja di rumah makan tersebut, ibu Jorginho bisa menghasilkan uang yang cukup untuk biaya kehidupan mereka berdua. Dalam upaya untuk memenuhi janjinya, sebagian dari uang digunakan untuk membelikan putra kesayangannya itu sebuah bola. Tidak ada mainan atau permainan ketika saya masih muda, hanya sepak bola. Kesunyian yang disebabkan oleh ketiadaan ayah berakhir ketika ada sepak bola di kaki saya, kata Jorginho. Dalam upaya untuk mewujudkan karir putranya, ibu Jorginho membelikan putranya sepatu bola dan aksesorisnya seperti kaos kaki, deker, dan karet, biar kaos kakinya nggak melorot. Ini semakin memicu gairah sepak bolanya sehingga membawanya untuk mendaftar di tim muda lokal yang memberinya kesempatan untuk memamerkan bakatnya. Jorginho melihat ibunya sebagai satu-satunya orang di dunia ini yang bernilai seperti 100 pelatih luar biasa. Sebagai seorang anak, Jorginho lebih mengandalkan teknik manajerial sepak bola ibunya daripada pelatihnya. Menurutnya, dia tidak akan menjadi pesepak bola hebat tanpa dukungan dari ibunya yang terus menyemangati di setiap harinya. Dan saat itu, Maria Teresa Freitas mewajibkan sesi latihan pantai untuk putranya Jorginho yang suka ditemani teman-temannya.
Kehidupan Jorginho berubah beberapa tahun kemudian saat ia menjadi populer di kalangan penggemar yang tahu banyak tentang pengaruh ibunya pada awal karirnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang ketika sekelompok orang pengusaha pecinta sepak bola Italia memutuskan untuk membuat proyek sepak bola yang bertujuan untuk mempromosikan sepak bola pemuda di Italia Utara. Dan inilah orangnya. Para pengusaha menginvestasikan uang yang sangat banyak untuk mendirikan sekolah sepak bola yang terletak 180 km dari rumah Jorginho. Ibu Jorginho meyakinkan putranya untuk mendaftar sehingga dia bisa memiliki kesempatan yang lebih baik di Eropa. Pada usia 13 tahun, ia menerima gaji mingguan pertamanya di sepak bola yang ia rayakan bersama ibunya. Dia menghabiskan sebagian besar gajinya untuk tetap berhubungan dengan ibunya. Saat itu, klub mudanya sangat jauh dari rumahnya. Bagi Jorginho, ingatan harus pindah 180 km dari ibunya masih membuatnya kesal hingga hari ini. Dalam wawancara baru-baru ini dia berkata, "Jika saya membicarakannya, saya merasa ada gumpalan di tenggorokan saya. Dari 18 euro, saya menggunakan 5 euro untuk kredit seluler yang digunakan untuk berbicara dengan keluarga saya," kata Jorginho. Tidak butuh waktu lama, Jorginho langsung dikontrak oleh Hellas Verona. Jorginho langsung merespon dengan performa bagus. Sebagai anak yang rendah hati, kemampuannya menangani ketenaran berbanding lurus dengan cara dia menangani bola. Di Hellas Verona, Jorginho dipinjamkan kepada AC Sambonifakes untuk masa pinjaman 1 tahun. Dan setelah kembalinya dari masa pinjaman, Jorginho langsung membawa Hellas Verona promosi ke Serie A. Hal inilah yang membuat Napoli kepincut ingin meminang Jorginho. Dan saat itu Napoli masih ditangani oleh Rafael Benitez. Di Napoli, Jorginho tidak benar-benar bersinar sampai 1,5 tahun. Kemudian semua berkat satu nama, yaitu Maurizio Sarri, yang mengemban tugas di klub dan membangunkan monster di dalam dirinya. Maurizio Sarri menemukan Jorginho sebagai pemain teknis yang bisa berpikir lebih cepat daripada siapapun di tim. Saya melihat seseorang dengan penglihatan langka, kecerdasan, dan spesial. Jorginho punya sesuatu yang istimewa. Dia melihat lebih dari yang lain, menurut Maurizio Sarri. Pada musim 2018, Maurizio Sarri meninggalkan Napoli ke Chelsea. Yang mengejutkan, Jorginho juga menyetujui transfer untuk segera bersatu kembali dengan mantan pelatihnya itu. Setelah kepindahannya ke Chelsea, Maria, ibunda Jorginho, merupakan wanita paling berbahagia di dunia karena dia berhasil memenuhi janjinya yang dia buat untuk dirinya sendiri. Di hari itu, dia menghapus air matanya saat melihat putranya berlaga di Premier League. Selain ibunya, ada wanita lain yang menyemangati Jorginho, yaitu pacarnya yang sekarang sudah menjadi istrinya. Dan inilah potret Jorginho bersama keluarga kecilnya. Jorginho memilih timnas Italia karena memang sudah tinggal lama di Italia. Jadi dia lebih memilih timnas Italia. Dan pencapaian terbaik di timnas Italia adalah saat ia menjuarai Euro 2020. Dan di level klub, Jorginho mampu memberikan gelar yang prestisius, yaitu diantaranya Piala Liga Champions, Piala Dunia antar klub, Piala Super Eropa, dan Liga Eropa. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah di belakang setiap pria hebat ada wanita hebat. Jadi kalau kalian ingin cepat hebat, carilah banyak wanita hebat. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa.